Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rajiniko Sutanto dengan NIM 123490044 dari program studi rekayasa instrumentasi dan otomasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sensor dan faktor yang saya pakai untuk praktikum pada praktikum sistem digital dan microcontroller minggu keempat dengan judul DHT22 dan motor servo. Yang pertama ada DHT22. Sensor DHT22 merupakan sensor digital yang digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan udara secara bersamaan. Sensor ini banyak digunakan pada sistem monitoring lingkungan berbasis microcontroller seperti Arduino, ESP8266, dan ESP32 karena memiliki tingkat akurasi yang cukup baik serta proses komunikasi data yang relatif sederhana. DHT22 juga dikenal dengan nama AM2302 dan memiliki kemampuan pengukuran yang lebih luas serta lebih akurat dibandingkan sensor DHT11. Sensor DHT22 memiliki beberapa keunggulan, di antaranya yaitu rentang pengukuran suhu yang lebih luas, dalam rentang minus 40 derajat Celcius hingga 80 derajat Celcius, serta rentang pengukuran kelembapan dari 0% hingga 100% dengan tingkat akurasi yang relatif baik. Selain itu, sensor ini juga memiliki stabilitas yang cukup tinggi sehingga sering digunakan pada sistem Internet of Things atau IoT. Namun demikian, sensor DHT22 memiliki keterbatasan pada kecepatan pembacaan data, yaitu sekitar 2 detik untuk setiap pengukuran. Oleh karena itu, sensor ini lebih cocok digunakan pada sistem monitoring lingkungan yang tidak memerlukan pengambilan data secara sangat cepat. Sensor DHT22 bekerja dengan memanfaatkan elemen sensor kelembapan, kapasitif, dan termistor untuk mendeteksi perubahan kondisi lingkungan. Sensor kelembapan kapasitif berfungsi untuk mengukur tingkat kelembapan udara berdasarkan perubahan nilai kapasitansi pada bahan polimer yang sensitif terhadap kandungan uap air di udara. Sementara itu, pengukuran suhu dilakukan dengan menggunakan termistor yang memiliki karakteristik perubahan nilai resistansi seiring dengan perubahan suhu lingkungan. Data yang diperoleh dari kedua elemen sensor tersebut kemudian diproses oleh microcontroller internal yang terdapat di dalam modul. Microcontroller ini berfungsi mengolah sinyal analog dari sensor menjadi data digital yang telah terkalibrasi sehingga dapat langsung dibaca oleh microcontroller eksternal tanpa memerlukan rangkaian konversi analog ke digital tambahan. Proses komunikasi data antara sensor DHT22 dan microcontroller menggunakan single wire digital communication, yaitu hanya melalui satu pin data. Motor servo. Yang kedua ada motor servo. Motor servo merupakan jenis motor listrik yang digunakan untuk mengendalikan posisi sudut, kecepatan, dan pergerakan secara presisi. Motor ini banyak digunakan dalam sistem otomasi robotika, serta berbagai aplikasi berbasis microcontroller seperti Arduino dan ESP32. Berbeda dengan motor DC biasa yang hanya berputar secara terus-menerus, motor servo dapat dikontrol untuk bergerak pada sudut tertentu sesuai dengan sinyal yang diberikan oleh sistem pengendali. Secara umum, motor servo terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu motor DC, rangkaian kontrol atau kontrol sirkuit, sensor posisi potentiometer, serta sistem roda gigi atau gearbox. Motor DC berfungsi sebagai penggerak utama yang menghasilkan putaran, sedangkan gearbox digunakan untuk memperbesar torsi serta memperhalus pergerakan motor. Sensor posisi berupa potentiometer digunakan untuk mendeteksi sudut posisi poros motor. Sedangkan rangkaian kontrol berfungsi untuk mengatur arah serta besar pergerakan motor sesuai dengan sinyal input yang diterima. Pada umumnya, motor servo memiliki rentang pergerakan sudut sekitar 0 derajat hingga 180 derajat, meskipun terdapat beberapa jenis servo yang memiliki rentang sudut lebih besar. Motor servo juga memiliki 3 buah pin utama, yaitu VCC sebagai sumber tenaga, GND sebagai ground, dan pin sinyal sebagai input kontrol PWM dari microcontroller. Prinsip kerja motor servo didasarkan pada sistem kontrol umpan balik atau feedback control system.
ketika mikrokontroler mengirimkan sinyal berupa pulse width modulation atau PWM ke motor servo, rangkaian kontrol di dalam servo akan membandingkan sinyal tersebut dengan posisi aktual motor yang dibaca oleh potensiometer. Jika posisi motor belum sesuai dengan sinyal yang diperintahkan, maka motor DC akan bergerak hingga mencapai posisi sudut yang diinginkan. Setelah posisi yang sesuai tercapai, motor akan berhenti dan mempertahankan posisi tersebut. Nah, di sini ada percobaan membaca DHT22 dan motor servo yang telah saya lakukan. Di sini ada codingan yang saya gunakan. Ini ada DHT dan servo. Ini codingan ini untuk membaca berapa sih kelembapan dan suhu yang ada pada sekitar ruangan saya ketika saya menjalankan program ini. Di sini saya juga memberikan output pada codingan tersebut dengan menampilkan hasil pembacaannya pada serial monitor dengan baud rate 115.200. Untuk pembacaan pada serial monitor, saya berikan logika jika suhu lebih dari 30 derajat, maka di serial monitor akan terbacanya suhu tinggi dan akan menggerakkan servo sebesar 90 derajat. Dan jika tidak memenuhi syarat tersebut, maka di serial monitor akan tertulis suhu normal dan servo tidak bergerak atau servo hanya 0 derajat. Di sini kita bisa lihat ada suhu 29,50 derajat Celcius dan kelembapan 78,80%, maka tertulis suhu normal dan servo tidak bergerak. Begitu juga pada suhu 29,7 derajat Celcius, suhu dengan 29,90 derajat Celcius, itu juga suhu normal dan servo tidak bergerak. Kemudian di sini pada suhu 30,20 derajat Celcius, karena suhunya sudah memenuhi batas ambang yang saya berikan yaitu 30 derajat, maka tertulis suhu tinggi dan servo digerakkan dalam 90 derajat. Kemudian juga 30,5 derajat Celcius, 30,8 juga ditulisnya terbacanya suhu tinggi dan servo bergerak sebesar 90 derajat. Di sini pada program ini saya hanya memberikan perintah ke servo jika suhu mencapai nilai ambang tertentu. Bisa juga kalau saya berikan nilai ambang untuk kelembapannya sehingga servo juga bergerak jika kelembapannya memenuhi syarat tersebut. Untuk contoh real di kehidupan nyatanya, antara DHT22 dan motor servo ini ada pada sistem ventilasi otomatis yang dimana jika dalam suatu ruangan terdapat suhu yang melebihi ambang batas wajar atau kelembapan yang melebihi ambang batas wajar, maka servo akan menggerakkan ventilasi terbuka. Sebelumnya, maka sensor tersebut mengirimkan sinyal kepada mikrokontroler untuk memerintahkan servo agar bisa bergerak servonya sesuai dengan batas ambang yang telah ditentukan pada program tersebut. Bisa juga pada ventilasi greenhouse dan sistem ventilasi otomatis di tempat lainnya. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.